Ya. Sebelum kita mulai teman-teman, kelihatannya space-nya terbatas. Jadi teman-teman boleh tolong maju satu shelf lagi. Supaya kita ada space juga buat teman-teman apa terutama ya. Jadi nanti teman-teman Iwan di sini, teman-teman ada Iwan itu. Baik, teman-teman boleh tahu ini satu shelf lagi. Jadi nanti yang jalan bisa ke sana. Dan kayaknya nanti ditutup kurang kasih yang usaha. Lagi dikonekin. Nah, ya. Oke, bisa. Oke, alhamdulillah. Mari kita mulai. Sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarassama khutahu jalalakidatan islamiyatan assasan fikratih wa ahkama syariatan miqyasani amalih wa masarani kami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita curahkan pada junjungan besar kita Nabi Allah Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap semoga syafaat beliau tercurah atas keluarga, sahabat dan umatnya, termasuk di dalamnya adalah kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama berdoa teman-teman. Semoga apa yang disampaikan hari ini mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dipersilakan. Baik, amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian dirahmati Allah, hari ini kita masih melanjutkan pembahasan akidah dengan judul yang kedua, yaitu Why Should We Need Religion. Ini part 2 ya, kemarin part 1-nya belum selesai, hari ini part 2. Sebelumnya saya mohon maaf ya, saya agak sedikit terlambat, disasarin Google dan serius tadi. Ketemu jembatan kecil banget, naik mobil nggak bisa masuk. Ada yang tahu nggak sih jembatan di situ kan? Ini jembatan, iya, Padang ke kanan itu kan ada jembatan tuh. Jadi Hawaryun lagi di situ tuh. Saya tinggal naik ojek tadi. Karena kalau nggak bakal nyampe. Padahal sini tinggal 3 menit lagi. Ya alhamdulillah. Tapi Pak sehat. Alhamdulillah, tapi kita masih bisa ngelanjutin pembahasannya. Why should we need religion? Ini adalah pembahasan tentang kenapa agama itu penting untuk ada. Jadi ada banyak sekali pendekatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Part 1-nya kemarin kita sedang berbicara tentang akal. Kemarin kita ngomongin tentang apakah itu berpikir, bagaimana prosesnya. Hari ini juga akan pendalaman tentang ini. Dan apa semua hal bisa dicapai dengan berpikir, lalu kenapa harus ada agama. Jadi ini adalah ujung daripada tujuan kita membahas tentang pola pikir. Karena memang ada hal yang saya sudah pernah sampaikan ya, ada hal di dunia ini yang kita rasa-rasanya kayaknya udah jago dan bisa, yaitu berpikir, padahal itu juga harus dilatih. Sebagaimana berjalan, semuanya ngerasa bisa berjalan kan? Pertanyaannya, dulu ada fase kita belajar jalan nggak? Kan ada. Nah, semua orang di dunia ini ngerasa bisa berpikir, sementara mereka belum melewati fase belajar apa itu berpikir. Maka berpikir seperti apa itu yang kemudian kita pelajari kemarin. Kemarin banget kita belajar bahwa informasi itu adalah bahan bakar berpikir. Jadi ketika orang mau mikir, itu pasti ada yang harus dipikirin, jelas ya. Dan otak ini nggak ada on off-nya. Maka kalau ada instruksi masuk lewat mata atau telinga, instruksi itu pasti langsung dilarikan ke otak. Kayak misalkan tiba-tiba saya bilang, tolong jangan bayangin SpongeBob. Apalagi dia lagi sama Patrick ngejarin ubur-ubur. Ya, pakai jaring gitu. Kok susah nggak untuk nggak ngebayangin? Enggak, itu susah sekali. Kecuali teman-teman, apa ya, mungkin atau teman-teman tiba-tiba cari fokus yang lain atau nggak dengerin saya, itu mungkin baru bisa. Tapi setiap yang masuk lewat mata dan telinga, itu pasti akan langsung dipikirin sama otak. Nah, apa yang masuk itu menyebabkan seseorang nanti akan punya kepribadian seperti apa. Karena garbage in, garbage out. Kita itu kayak teko. Kalau masuk susu, keluarnya ya susu. Kalau masuknya comberan, keluarnya comberan. Nah, apa yang masuk ke otak ini akan menjadikan pola pikir, pola tindakan, kebiasaan, habits, bahkan kepribadian kita itu mewujud seperti apa. Maka hati-hati dengan informasi. Sementara hari ini kita itu adalah generasi yang kebanjiran informasi.
Kalau dulu zaman bapak ibu kita, mereka itu harus pergi ke pasar, mereka harus pergi ke balai warga, mereka harus beli koran yang mungkin itu nggak diakses semua orang untuk dapat informasi. Tapi sekarang beda, kita nggak ngapa-ngapain aja jadi tahu semua. Ngerti kan? Kita itu nggak ngapa-ngapain aja bisa jadi tahu apapun. Saya itu bukan tipikal orang yang suka baca berita, tapi saya yakin berita-berita terkini saya tahu. Kenapa? Karena mau nggak mau saya telan ketika saya buka sosial media tanpa sengaja. Saya tahu misalkan hari ini pom bensin pada kosong, saya tahu gitu kan ya. Hari ini ada yang tahu hari ini ada demo di depan Kedubes Amerika Serikat? Ya, ada demo Palestina misalnya. Tadi saya baru dari sana. Itu saya tahunya juga dari internet. Gara-gara tahu itu akhirnya kemudian jadi tertarik datang dan seterusnya. Kita itu hari ini tuh adalah generasi yang harus diet informasi, bukan nyari informasi. Karena semua informasi itu kayak ngehujanin kita. Nah, kita tuh yang harus filter. Kenapa? Karena otak ini itu cuma bisa memproses. Dia tidak bisa memilah mana yang benar, mana yang salah. Dan biasanya yang benar adalah yang banyak masuk. Saya ulangin ya, otak ini urusannya bukan ngurusin benar atau salah, karena itu nanti ada sudut pandang agama di sana, sudut pandang ideologi di sana. Itu bukan default factory settingnya otak. Jadi selama teman-teman itu merasa bahwa kalian sudah tahu kebenaran, tapi kalian terus hujanin dengan informasi yang salah itu jadi benar. Contoh deh, ada orang suka bohong. Bohong pertama dia sadar kalau dia bohong, bohong kedua dia masih sadar kalau dia bohong. Tapi kalau bohong kelima sama keenam, itu tiba-tiba kejadian yang dia nggak pernah alamin itu kayak pernah dialami. Itu kita yakin kita pernah experiencing atau kita tahu kalau itu ada. Ngerti nggak sih maksudnya? Sesuatu yang diulang terus menerus, akhirnya menjadi nyata. Akhirnya menjadi sebuah hal yang jadi keyakinan. Maka kalau berbicara dengan agama itu juga sama. Semakin banyak teman-teman menguras banyak informasi tentang agama ini jadi sesuatu keyakinan yang mudah untuk difahami. Tapi kalau nggak diakses, ya susah. Makanya ingat, hijrah itu nggak cuma sekedar buka keran kebaikan, tapi nutup keran keburukannya. Nah, itu yang kadang sering orang lupa. Jadi orang banyak pengen ngakses kebenaran, tapi lupa nutup yang jelek-jelek. Dan yang jelek-jelek kadang masih lebih banyak daripada yang baik-baik. Apalagi kalau sudah bawaannya kita nggak fitrah. Contoh deh, misalkan di depan ada murotal, sebelahnya ada musik. Kira-kira mana yang akan lebih kepilih? Ada komik nih ya, One Piece komiknya belum tamat kan ya? Katakanlah teman-teman nonton komik atau baca komik One Piece atau manga apapun atau drama Korea, ada video misalkan, atau film drama Korea. Sebelahnya ada film Umar bin Khattab. Kira-kira yang tertarik yang mana? Nah, itu yang kemudian jadi problematika kita. Sudahlah kemudian kita itu sudah terlalu banyak informasi yang kurang baik atau ya mungkin lebih banyak sia-sianya, kita itu nggak memaksa untuk menutup keran itu, ya otomatis hijrahnya nggak jadi-jadi. Nah, ini yang penting untuk kita sampaikan di awal. Nah, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana cara menggunakan akal ini dengan proper. Nah, sebelum itu saya ingin kasih tahu ke teman-teman bahwa ada dua kesalahan dalam kita menggunakan akal kita. Ada dua kesalahan. Jadi gini sederhananya, akal itu punya porsi. Setiap hal itu nggak ada yang OP bisa ngerjain semuanya, atau nggak guna sama sekali juga nggak ada. Semua itu pasti ada porsinya. Contoh, misalkan tong sampah misalkan, bisa nggak tong sampah apa sih yang ada di sini? Gini, speaker ini bisa nggak ngeluarin suara? Bisa ya. Pertanyaannya, kalau untuk gedung kapasitas 1000, ini speaker ada gunanya nggak? Ini speaker nggak ada gunanya. Tiba-tiba nggak ada gunanya, padahal di ruangan segini cukup powerful. Aku yakin ini paling baru 30 atau 40% volumenya dikeluarin, belum full. Tapi untuk kapasitas 1000, tiba-tiba ini nggak ada gunanya. Artinya kita tahu apapun itu pasti ada cakupan dipakainya seperti apa. Lebih daripada itu salah, kurang daripada itu jadi sia-sia. Nah, otak itu juga sama. Mikir, akal itu juga sama. Maka kesalahan berpikir itu dua. Yang pertama, kebablasan pakai akal. Yang kedua, nggak pakai akal babarblas. Bisa difahami ya? Jadi yang pertama, tidak menggunakan potensi akal. Yang kedua adalah kelebihan makainya. Nah, ini kesalahan orang pakai akal. Cuma dua itu aja. Kalau di dalam Islam ada nggak orang-orang model begitu? Ada. Unfortunately ada. Contohnya, orang yang kebablasan pakai akal, buat saya pribadi adalah salah satunya golongan orang-orang liberal. Orang-orang liberal itu adalah orang-orang yang menjadikan akal seolah-olah bisa mampu membahas semuanya. Segala sesuatu itu kayaknya bisa dibahas oleh akal. Sehingga ayat-ayat yang seharusnya ditanyakan kepada ulama atas penjelasan Rasulullah, atas petunjuk Allah, itu dipikir sendiri.
Kemudian saya pernah dengar ada orang ngebahas tentang Nabi Adam turun di mana. Kemudian dikatakan karena Nabi Adam turun dan akhirnya bisa hidup di dunia, pasti turunnya di puncak tertinggi. Berarti di mana tuh? Turunnya nanti jadi di Everest. Ngerti nggak sih maksudnya? Padahal ini adalah hal-hal yang tidak mungkin bisa dijangkau oleh akal, tapi dipaksa dipikir. Kematian, ajal, sesuatu yang sifatnya gaib, takdir Allah, itu bahan-bahan yang nggak bisa dipikirin. Kalau belum kejadian, harus kita ikhtiarkan sebaik mungkin, tapi kalau udah kejadian, jangan dipikir. Karena kita kebalik. Ada yang meninggal, orangnya sangat kita cintai, entah orang tua kita, entah suami istri kita, entah anak kita. Terus setelah itu kita bilang, coba kalau dulu bapak mau dibawa ke Singapura. Harusnya mikir ke Singapura ya pas masih hidup kan. Nah ini sudah meninggal tapi berandai-andai, coba aku lakuin ini, pasti sekarang bapak masih ada. Coba kemarin bapak nurut begini. Ngerti nggak sih maksudnya? Nah ini yang namanya kebablasan pakai akal. Nah kalau yang nggak pakai akal bablas itu kayak apa contohnya? Kayak contoh orang-orang kayak Islam kejawen kalau teman-teman tahu. Gitu, jadi semuanya itu dirasa, nggak dipikir. Semuanya itu dirasa, kayak misalkan tiba-tiba ke pasar ambil pisang makan, disuruh bayar nggak mau. Pas ditanya kenapa nggak mau bayar pisang, ya pisang Allah kok, kenapa saya harus bayar? Kita tuh hidup sama-sama di buminya Allah. Nah ini nggak pakai akal, babar belas. Nah kita mau mencoba untuk mendefinisikan proses berpikir yang tepat dan itu disebut berpikir itu seperti apa. Untuk itu kita akan belajar tentang rukun berpikir. Ini jarang-jarang nih dipelajari di banyak tempat ya. Rukun atau syarat berpikir. Jadi syarat sah sesuatu disebut berpikir ternyata ada 4. Ada berapa? Ada 4. Jadi kurang 1 itu namanya nggak mikir. Harus 4 ini komplit komponennya. Yang pertama harus ada yang dipikir. Oke, harus ada bahan pikirannya, harus ada informasi di mana umumnya faktanya itu terindra. Ya, contohnya apa yang di depan? Pisang. Itu teman-teman ngeluarin kata pisang, itu ngelewatin proses berpikir atau enggak? Nah, belum tentu. Nanti kita lihat cek 4-nya ketemu atau enggak. Ya, enggak semua orang tiba-tiba ngomong pisang itu karena proses berpikir. Kira-kira nebak mungkin juga atau enggak? Ya mungkin-mungkin aja, walaupun agak aneh sih. Cuma maksudnya tetap ada kemungkinan itu. Makanya kita harus cek kira-kira teman-teman berpikirnya itu benar atau enggak. Kita lihat syarat kedua. Ketika ada pisang, pisang ini nggak mungkin bisa kemudian muncul pemikiran tentang pisang kecuali ada indera yang merekam pisang itu. Mata ngelihat pisang, tangan ngeraba pisang, hidung ngecium pisang. Pisang ada baunya nggak sih? Oh ada, oke. Ngecium bau pisang, kemudian makan pisang atau mendengar kata pisang atau yang lain. Jadi 5 indera ini harus paling nggak kepake salah satunya untuk si indera ini menyampaikan informasi kemana? Nah itu syarat ketiga. Jadi ketika indera ini ada, indera ini harus ngasih informasi ke otak. Tapi by the way sebelumnya saya lanjutin, saya mau tanya dulu kira-kira kalau dari 5 indera ini menurut teman-teman 2 indera terpenting itu yang mana kira-kira? Raba, mata, penglihatan, pengecap, penciuman, pendengaran. Mana yang paling penting kira-kira? Penglihatan, yang pertama. Yang kedua? Jawabannya benar atau enggak? Jawabannya benar. Pertanyaan kedua, kalau dia suruh milih satu, milih yang mana? Ya? Ya amit-amit ya, ini bukan berarti doain. Cuma, mana yang menurut teman-teman lebih penting? Bisa ngelihat nggak bisa dengar, atau bisa dengar nggak bisa lihat? Bisa lihat nggak bisa dengar. Saya mau kasih tahu ya, sejujurnya yang lebih sengsara itu yang nggak bisa dengar daripada nggak bisa lihat. Saya punya banyak orang nggak bisa lihat itu bisa ngelakuin banyak hal. Saya punya ustadz namanya Ustadz Yitno, di Hafiz Quran 30 juz, itu tunanetra. Bisa pulang kampung dia pak. Bisa pulang kampung, bisa di WhatsApp dia. Karena handphonenya itu ada kayak apa namanya voice comment atau voice recognition-nya gitu. Jadi handphonenya berisik banget dah kalau dia pakai. Jadi open, Slack, WhatsApp, open, next, inbox, misalkan gitu-gitu ya. WhatsApp, ya, new message, ya. From Wimar. Ustadz lagi di mana? Ini lagi gitu-gitu. Tapi dia bisa nyalain komputer, bisa bikin surat ngeprint, bisa dia. Itu Ustadz tunanetra. Tapi kalau tunarungu itu susah sekali. Walaupun dia bisa melihat, tapi ada banyak hal itu yang sulit sekali untuk dia pahami. Karena bahkan sampai detik sekarang kita belum pernah ketemu satu kode bahasa tunarungu untuk seluruh dunia sama, itu nggak ada. Kalau tunanetra, Braille itu sudah standar internasional. Bahkan Quran Braille itu sudah ada. Tetapi kalau tunarungu itu susah sekali. Nah, tapi di luar daripada itu, ternyata Allah juga mention 2
indera terbaiknya ini untuk menjadi bahan pikiran kita. Ada di dalam surat Yunus ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakan, siapa yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Jadi Allah menyamakan pendengaran dan penglihatan seakan-akan itu besarnya seperti rizki yang kamu dapatkan dari langit dan bumi. Artinya ini rizki yang sangat besar sekali. Terus lanjutannya apa? Maka katakan, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Lihat, Allah mengkorelasikan mata dengan telinga dengan apa? Dengan bertakwa. Pertanyaannya adalah, apa hubungannya? Hubungannya adalah karena dengan mata dan telinga kita bisa menyerap informasi buat mikir. Mikir itu adalah cara kita untuk memahami adanya Tuhan. Bisa nggak difahami? Jadi kayak Allah itu mau bilang, kamu itu yang bikin kamu bisa mikir itu siapa sih? Kok iya kamu nggak pernah mau tahu tentang aku? Kok kamu nggak mau beriman? Sementara aku kasih kamu modal untuk nyari tahu aku. Kalian tahu film Joshua nggak? Wah, tua berarti kalian ya. Bu, Joshua bu, gitu tahu ya? Itu Joshua kan anak hilang di bandara tuh. Terus akhirnya endingnya nanti ketemu sama orang tuanya lagi gara-gara dia bawa kalung dah kalau nggak salah. Ceritanya kira-kira begitu ya. Nah, Allah ketika menciptakan kita juga Allah menitipkan sesuatu bekal agar kita tuh bisa mencari Allah. Walaupun kita lahir kita lupa, tapi dengan bekal itu seharusnya semua orang sadar kalau Allah itu ada, eksis. Bekal itu namanya apa? Akal. Akal itu dipakai untuk mikir. Mikir itu modalnya apa? Salah satunya panca indera. Makanya Allah bilang, kamu udah aku kasih panca indera, kenapa nggak dipakai mikir buat nyari aku? Padahal aku itu ada, gitu kira-kira. Ini intermezzo dulu. Oh, kaget ya? Apalagi saya, speakernya di belakang saya. Kalau nanti teman-teman mau main gitu ya, coba ke Bekasi, di sana ada The Little Hijabi. Itu salah satu kayak pondok pesantren khusus teman-teman tunarungu, ya teman tuli mereka suka disebutnya. Nah, saya pernah main ke sana dan saya menyadari betapa sulitnya mereka memahami sesuatu. Nah, kita coba belajar sedikit cuplikan ini untuk bisa lebih banyak bersyukur ya. Iya, Masya Allah. Jadi untuk ngucapin salam aja tuh belajarnya lama itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu 2 kali, kalau 3 kali hujan. Kalau begini bisa jadi rahmat, kalau 3 kali hujan. Dan mereka orang-orang yang sangat ekspresif karena mereka akan sulit sekali untuk menyampaikan ini maksudnya apa tanpa ada muka dan raut yang juga diperlihatkan. Itu salah satu bagian dari bahasa isyarat. Kalau kita itu bangun gara-gara azan, kalau mereka itu harus bangun untuk melihat azan. Jadi kebayang nggak? Iya, jadi kan mereka nggak bisa dengar, Pak. Mereka nggak bisa dengerin azan. Jadi caranya teman-temannya ngebangunin mereka semua. Pas mereka udah bangun duduk, nah salah satu temannya memperagakan azan. Gitu, Allahu Akbar gitu. Jadi ya begitulah, bayangkan dunia tanpa suara sama sekali. Itu jauh lebih serem daripada nggak bisa lihat sebenarnya. Karena telinga itu adalah bagian dari respon terbesar kita selama kita hidup di dunia dibandingkan mata. Dan itu juga yang menjadikan Islam atau Nabi Muhammad SAW itu menjadi spesial. Kenapa? Karena mukjizatnya pendengaran, bukan penglihatan. Nabi Musa mukjizatnya penglihatan. Nabi Ibrahim alaihissalam nggak bisa dibakar pada saat itu, dibakar Namrud ya. Itu penglihatan atau pendengaran? Penglihatan. Hampir semua nabi mukjizatnya penglihatan, tapi Rasulullah SAW mukjizatnya pendengaran. Apa berkah dan hikmahnya buat kita? Penglihatan itu nggak bisa diwarisin. Ya kita cuma bisa dengar cerita dulu Nabi Musa belah lautan. Tetapi ketika Jibril membawakan Al-Quran, membacakan kepada Rasulullah, sampai sekarang Al-Quran dibacakan kepada kita. Ngerti nggak sih maksudnya? Jadi inilah rahmat buat kita umatnya Nabi Muhammad karena mukjizatnya mukjizat pendengaran, jadi bisa diwarisi.
Kita lanjutin lagi. Nah, inilah pentingnya kita punya indera untuk menjadi reseptor informasi yang dilarikan kepada otak. Jadi selain harus ada inderanya, harus punya apa Bapak Ibu? Harus punya otak. Oke. Tadi ketika teman-teman jawab ini apa, terus teman-teman bilang pisang, saya mau cek. Informasinya ada ya, di depan ada gambar pisang ya. Oke. Teman-teman punya indera penglihatan? Oke, punya. Otak ada otak? Ada ya? Ada otak. Kita tuh suka kejam sama binatang, karena kadang-kadang kita ada kucing mau apa, kita tabrak, nyew, terus kita bilang dasar kucing nggak punya otak. Itu salah atau benar? Salah. Makanya sering kucingnya itu tiba-tiba diem terus dia nengok gitu. Karena dia tuh ngerasa, lu kok gitu sih? Gitu. Punya kali. Gitu. Harusnya kita bilang apa? Dasar kucing nggak punya akal. Nah, kucingnya baru bilang, betul. Dia baru lanjut. Kalau otak dia punya, akal nggak punya. Kenapa? Karena otak bukan satu-satunya syarat akal itu ada. Nggak cuma otak, banyak orang berpikir kalau mau punya akal harus punya otak. Semua binatang, nggak semua juga sih, tapi hampir semua binatang itu ada otaknya. Tapi apakah ada akalnya? Enggak. Kenapa? Karena ternyata mereka nggak punya yang keempat. Mereka punya indera untuk ngelihat informasi, mereka punya otak, tapi mereka nggak punya keempat. Keempat inilah yang bikin kita jadi punya akal. Apa tuh? Keempat ini adalah disebut di dalam kitab maklumat as-sabiqah atau informasi sebelumnya. Artinya, selain daripada otak, otak kita itu mampu merekam informasi dan menumpuknya dan menyimpulkannya. Itu yang nggak dipunyai binatang. Gampangannya nih ya, gampangannya aja ya. Kalau komputer, kita itu ada hard disknya. Kalau binatang itu cuma punya RAM, random access memory. Ngerti nggak maksudnya? Komputer cuma ada RAM, nggak ada hard disk, bisa jalan nggak? Bisa, tapi dia nggak akan bisa cerdas karena dia nggak bisa numpuk informasi. Makanya kita mengenal ada istilah artificial intelligence, intelijensi yang diambil dari kecerdasan buatan manusia. Kenapa? Karena manusia itu bisa menumpuk informasi. Pertanyaannya, mungkin nggak teman-teman tadi bilang itu pisang kalau sebelumnya belum tahu itu pisang? Nggak mungkin. Ngerti nggak sih maksudnya? Jadi teman-teman bisa ngomong itu pisang gara-gara kata pisang dan pemahaman tentang pisang itu udah pernah masuk duluan. Kalau itu belum ada di kepala kita, itu nggak bakal bisa keluar. Ngerti? Bisa difahami? Sehingga berpikir itu sederhananya adalah merangkum atau mengkoneksikan apa yang kita lihat dengan apa yang sudah tersedia di dalam. Kalau di sini kelihatan di dalam nggak ada informasi apapun tentang ini nggak bisa mikir. Nanti deh kita bikin kuis ya, biar teman-teman lebih gampang mengelaborasinya. Kita lanjutin dulu. Nah, pertanyaannya, informasi sebelumnya itu dapat dari mana? Paling utama dari asuhan. Segala sesuatu yang kita pelajari awalnya diajarin siapa? Orang tua kita. Ya, tapi setelah besar mulai ada pengajaran, buku, pengalaman, kejadian, termasuk hari ini teman-teman belajar tentang berpikir. Ini nambahin informasi sebelumnya. Nambahin kapasitas artificial intelligence teman-teman, kira-kira bukan artificial ya, intelijensia teman-teman, itu kita tambahin terus setiap harinya, kejadian-kejadian dan seterusnya. Nah, kita lanjutin lagi. Kalau kita diajarin pertama kali sama ibu kita yang ngajarin kira-kira siapa? Normalnya ya. Berarti nenek yang ngajarin siapa? Buyut yang ngajarin siapa? Ini kalau orang Jawa ada tuh sampai 7 tuh. Sampai canggah, sampai apa gitu ya. Tapi yang jelas kalau neneknya nenek diajarin sama ibunya neneknya nenek. Iya kan? Ibunya neneknya nenek diajarin sama neneknya nenek. Gitu kan ya? Pertanyaannya, itu bakal mentok nggak? Kalau ditanyain terus. Iya dong. Kenapa? Karena ada manusia pertama. Kan nggak mungkin manusia pertama ini nggak ada ibunya lagi. Kalau ada ibunya lagi pertanyaannya nggak berhenti kan? Nanti ibunya yang ngajarin siapa? Otomatis manusia pertama ini pasti yang ngajarin bukan ibunya. Pertanyaannya siapa? Siapa yang ngajarin orang pertama ini? Siapa yang pertama kali mengajarkan semua informasi ini? Maka di sanalah kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Di mana Allah lah yang mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Artinya kalau kejadian ini nggak terjadi, manusia tuh nggak punya akal. Tapi Allah ajarin ini Adam namanya pohon, benih, kemudian tumbuh jadi pohon, keluar buah, buahnya kamu bisa makan. Ini namanya api, fungsinya untuk ini namanya ini tuh diajarin semuanya sama Allah. Sehingga Nabi Adam mengajarkan kepada keluarga dan anaknya sampai kita sekarang dapat informasi paling awal. Nih, saya sekarang kasih teman-teman logika berpikir.
Kalian pernah nonton Jurassic Park yang kayak bukan yang terakhir ya, sebelumnya yang sekarang. Jadi ceritanya waktu itu ada satu dinosaurus yang direkayasa namanya Dominorex atau apa gitu. Ada yang tahu nggak ceritanya? Ada yang pernah nonton? Ini soleh semua ya, nggak pernah nonton film apa? Nonton, tapi bukan Jurassic Park juga ya Pak ya? Oh James Bond, benar. Iya, mantap. Mohon maaf ini saya sufi soalnya, tahu sufi ya? Suka film. Iya. Jadi di Jurassic Park itu ceritanya aja, teman-teman bayangin ya, ada T-Rex yang kemudian dikurung pada sebuah kayak aviari gitu, kayak kerangkeng gede gitu, ya. Terus dia hidup di dalam situ sebatang kara. Ada pohon, ada apa, tapi dia hidup sendirian. Setiap hari dia cuma tahu ketika ada pintu di atas kebuka dan ada suara kretek, itu berarti daging turun, dikasih makan, gitu. Jadi setiap hari kerjaannya dia begitu, dari gedenya cuma meja ini sampai gedenya segede rumah ini. Bisa difahami ya, T-Rex kan gede banget tuh. Nah, suatu ketika yang jadi masalah adalah di film itu kandangnya jebol. T-Rex-nya keluar. Pertanyaannya, apa yang akhirnya dilakukan T-Rex itu setelah keluar dari kandangnya? Dia ngapain? Dia nyari bunyi kretek-kretek. Pertanyaannya udah nggak ada tuh bunyi kretek-kretek. Dia nggak dapat itu. Tapi pertanyaannya, kalau dia nemuin sesuatu, contoh dia nemuin mobil, bakal diapain? Dia bakal gigit mobil itu. Dia ketemu orang, bakal diapain? Dia bakal makan. Tahu nggak kenapa dia ngelakuin itu? Bukan karena dia jahat, karena dia nggak punya vocab lain kecuali makan. Ngerti nggak sih maksudnya? Hal ini kalau diilustrasikan ke manusia itu juga make sense. Ada bayi, kita taruh di ruang, ini kejem banget sih. Kita taruh di ruangan, kita nggak biarkan bayi ini meninggal, kita kasih makan sampai dia gede, sampai di SMA. Ketika, ya nggak sekolah juga, maksudnya sampai umurnya SMA. Saya tahu teman-teman bertanya itu kan. Kok SMA katanya? Iya. Maksudnya umurnya nih sampai udah se-SMA-an gitu. Umur 20 lah. 20 kuliah dong. Ya, 20 aja biar gampang ya. Sampai umur 20 tiba-tiba ibunya masuk ke kamar itu. Saya mau tanya, make sense nggak? Kalau tiba-tiba dia nggak punya informasi apapun nih, dia bisa berbahasa nggak? Enggak, dia cuma taunya makan, buang air, tidur. Itu aja, sampai umur 20. Ketika dia ngelihat ibunya, make sense nggak tiba-tiba dibilang, ibu aku kangen. Masuk akal? Nggak masuk akal. Teman-teman jadi tahu ya cara kerja otak ya. Jadi yang make sense dia lakuin apa? Dia bakal makan ibunya. Loh serius, manusia itu begitu. Dia cuma akan bisa melakukan sesuatu yang sudah masuk ke kepalanya dia. Jadi nih ceritanya nih, kalau ada anak kecil, mohon maaf ya, bapaknya koruptor nih, dari kecil dia diajarin maling nih, sampai gede dia juga masih nyari duit orang lain buat dia makan. Pertanyaan, dia punya rasa bersalah nggak? Enggak. Manusia itu begitu. Semua yang diajarkan dengan nilai yang masuk, itulah yang diyakini dan itulah yang dia lakukan. Maka kita itu harus pinter-pinter masukin sesuatu ke kepala kita, karena ngeluarinnya susah. Bukan susah sih, lebih ke mustahil. Teman-teman ya, habis ini mudik ke kampung, terus lewat ke warung bakso tempat dulu gebetan nembak di situ, itu pasti langsung recall ceritanya. Ngerti nggak sih maksudnya? Iya, kita kayak kita makan di warung bakso, padahal kita mau kenangan sendiri kan gitu. Lagi makan bakso senyum-senyum sendiri, istri nanya kan, kamu kenapa senyum? Enggak, enak aja baksonya gitu. Padahal kita tahu di pojokan itu tuh kejadiannya. Itu tuh ke-recall, Pak. Kenapa bisa begitu? Karena kita kalau masukin sesuatu itu susah keluar. Maka paling cerdasnya kalau sudah tahu sesuatu itu jelek, jangan dimasukin. Gitu. Cuma kan kita kan kadang-kadang suka begitu ya. Anak kecil nonton film yang ada plus-plusnya, terus kita bilang nggak apa-apa udah gede ini. Jangan gitu. Otak itu nggak gitu cara kerjanya. Dia itu cuma nanti akan memilah mana yang paling banyak dimasukin ke kepalanya dia. Itu yang akan menjadi maklumat asabikoh. Pernah tahu film Kuch Kuch Hota ya? Lebih tua lagi bapak berarti ya. Itu kan si Anjali kan ngasih games tuh ke Sarukan tuh. Ya pokoknya nyebut kata apa harus koneksinya kemana. Ngerti nggak sih? Kayak misalkan awan putih gitu. Ngerti nggak sih maksudnya? Kan ada tuh games-games gitu kait kata gitu. Jadi apa yang paling bersinggungan. Nah itu yang kemudian harus kita sadari. Yang keluar pertama kali itu namanya maklumat asabikoh. Biar teman-teman lebih paham, kita kuis dulu. Mas ini pengajian apa-apa? Pengajian ini serius ini, cuma memang ada kuisnya. Nanti hadiahnya panitia bisa siapin. Jadi saya mau sebutin teman-teman, saya mau kasih kuis kayak Anjali gitu. Kalau nggak pernah lihat Kuch Kuch Hota ya udah. Oh Anjali, sorry Pak. Mohon maaf. Saya salah menyebut
nama idola Bapak di film itu? Ya, Anjali ya. Oh, gitu. Ya. Jadi, saya ngasih tahu teman-teman satu kata, tolong kalian kasih tahu kata yang langsung keluar di pikiran kalian. Contoh ya. Misalkan kalau saya bilang rinso, harusnya keluar di kepala deterjen, sabun. Ngerti nggak? Sabun boleh. Bang nggak mandi pakai rinso kan? Itu sebutannya deterjen, lebih spesifik buat baju sih, Mbak. Tapi nggak apa-apa namanya. Sekarang kan udah inilah, maksudnya open mind lah. Siapa tahu memang ada yang suka mandi pakai rinso. Dulu kita sabun colek aja, sabun colek nggak juga sih. Tapi sabun batang aja kita pakai mandi sebadan kan, Pak? Bapak nggak pernah ngerasain begitu? Masa sih? Bapak tahu sabun pelangi nggak, Pak? Tahu? Iya bener. Iya, sabun pelangi tahu ya. Jadi sabun batang dipakai sampai tipis, ditumpuk lagi, tipis lagi, tumpuk lagi, tipis lagi. Bentuknya kayak pedal pop rainbow. Ya. Kita lanjutin ya. Saya mau kasih satu kata, tolong teman-teman sebutin itu apa. Kata pertama, langsung keluarin aja ya. Saya tes dulu suaranya. Siap? Siap. Oke, mantap. Nih, katanya adalah Blacky. Apa? Iya. Oh, ada yang kucing juga. Ya. Bilang anjingnya nggak usah kenceng-kenceng, anjing gitu, nggak usah ya. Anjing gitu. Jawabannya kayak santai aja, kayak anak Gen Z gitu. Anjing. Iya. Blacky mah anjing. Soft spoken kan zaman sekarang. Nah, saya mau tanya, kenapa teman-teman ketika saya bilang Blacky keluar cepet banget kata anjing? Di film panggilannya. Nah, banyak film yang biasanya orang nyebutin anjingnya yang kebetulan memang hitam namanya Blacky. Nah, itu namanya maklumat asabikoh. Berarti ketika teman-teman tadi jawab anjing, itu berarti kalian mikir atau enggak? Itu mikir karena ada informasi nih, informasinya kata anjing, ya kan? Indranya telinga kalian nangkep kan kata Blacky tadi ya, kata anjing sih, kata Blacky. Blacky kemudian dikirim tuh informasinya ke otak kan. Otak nyari, Blacky apaan ya? Oh, dulu pernah inget nih, Blacky mah anjing. Otak nyuruh mulut. Lut, ngomong Lut. Katanya harus cepet ini jawabnya. Oke, ngomong apa? Anjing. Mulut ngomong anjing. Itu serius, itu terjadi begitu tadi itu sebenarnya. Nah, yang kedua, kalau saya sebut nama orang, kasih tahu saya profesinya apa? Siap ya? Jawab dengan cepat dan keras. Siap? Nah, itu kurang keras dan cepat. Siap? Oke. Michael, apa profesinya? Basket. Basket apa main bola? Oh, bola basket. Penyanyi. Nggak ada lagi yang lain? Pembalap. Kalau yang nyebut pembalap, berarti informasi paling banyak Michael itu siapa? Schumacher. Kalau penyanyi? Michael Jackson. Bolton. Saya tahu, Pak. Oh, Spotify kita beda, Pak. Saya isinya Bernadia, Pak, sekarang, Pak. Michael Bublé ada ya, bacanya gimana, Bublé gitu, ada juga. Michael Jackson bisa. Oke. Kalau tadi pemain basket Michael Jordan. Itu. Gitu. Jadi kalau misalkan tiba-tiba dia bilang tukang ketoprak ya, siapa tahu kan. Setiap hari lewat banget dia makanin ketopraknya Pak Michael kan. Ya itu akan keluar gitu. Tapi kalau memang itu bukan yang sering, itu biasanya recall-nya agak susah. Yang berikutnya nih. Saya mau sebutin merek, kasih tahu ini produknya apa. Siap? Langsung ya. Siap? Oke. Fiesta apa? Yakin Pak, nugget doang Pak. Ada kali Pak yang lain Pak? Ada apa Pak? Oh, kontrasepsi. Masih ada mobil loh Pak sebenarnya Pak. Kan ada Ford Fiesta. Iya. Cuma nggak kepikiran Pak ya. Lebih kepikiran kontrasepsi Pak. Nggak apa-apa Pak. Itu memang tergantung seberapa sering informasi masuk. Nih, contoh. Buat yang ini saya minta yang lain diem, saya minta volunteering aja. Mbak mau ya volunteering ya? Mau nggak? Bisa ya. Satu, Mas pakai jaket North Face. Oke? Ori kan Mas? Oke. Mbak ya satu, masih ada dua ya. Yang lain diem. Oke siap? Oke. Diem ya. Saya mau kasih tahu.
Bisa saya lakukan? Enggak lu. Bukan. GR aja lu ah. Saya mau kasih sebut satu benda, nama merek, Mbak sebut ini bendanya apa. Satu-satu Mbak dulu baru Masnya. Yang lain diem. Ini serius akan susah sekali kalau kalian tahu jawabannya. Wah, jangan. Diem. Ini cuma buat berdua doang. Siap ya? Yang lain diem ya? Yang lain jangan ngasih tahu. Ya, Mbak adabnya ke depan. Oke. Iya, yang lain merem. Siap ya Mbak ya? Saya mau kasih, tapi langsung ya. Waktunya cuma 3 detik. Oke? Siap nih. Ada sesuatu namanya Leica. Apa Mbak? Ini brand olahraga. Oh, brand olahraga. Oke. Mas? Oh, kamera. Oke. Emang ada brand olahraga Leica? Mirip. Oh, apa? Leica. Tulisannya gimana? Spell? Leica. Oh, tapi ini Leica. Bukan Leica. Nah, tapi karena mirip, nyangkutnya ke situ. Pertanyaannya kenapa Mas tiba-tiba langsung banget gitu ngomong kamera? Oh, tahu ada kamera mereknya Leica. Atau pakai Xiaomi aja sebenarnya, ya? Nggak pakai juga, tapi tahu ya. Oh, oke. Nah, akan ada juga orang yang ketika disebut Leica tuh bingung gitu. Leica apa gitu? Penyanyi gitu. Kan ada tuh penyanyi cewek ya, tahu kan? Just a little bit. Bukan. Beda itu, lengka. Oh gitu. Nah itu semua tergantung maklumat asabikoh. Dan Mas ini tahu bahwa memang ada kamera mereknya Leica yang itu memang ada, dan ini bukan kamera semua orang sih. Yang begini bisa 150 juta kali, gitu. Nggak usah lah kalau kita masih mikirin bensin kosong belinya di mana. Nggak usah mikirin Leica udah. Tapi disinilah cerita tentang maklumat asabikoh. Nih saya ambil contoh satu lagi terakhir. Kalau saya sebut Samyang, teman-teman bayangin apa? Kalau saya pertama kali disebut Samyang, saya bayangin lensa. Nggak tahu ya? Ada lensa dari Korea juga, merek Korea, mereknya Samyang. Gitu. Ya pasti teman-teman nggak tahu. Kalau teman-teman anak PH tuh baru tahu, karena biasanya kalau mau sewa Sony mahal, sewa Samyang. Gitu. Nah, ini waktunya habis lagi. Masih lanjut? Boleh nggak dikit? Insya Allah kita tetap sholat maghrib teman-teman. Ya, sampai jam 6 ya. Oke, saya kelarin. Ini adalah contoh video tentang anak-anak yang nggak punya maklumat asabikoh tapi dipaksa mikir. Jadi anak-anak yang lahir tahun 2000-an disuruh jelasin cara pakai komputer yang tahun 1980 namanya Apple Computer 2 kalau nggak salah. Apple 2. Yes. What is that? Question time. Go ahead, turn it on. Hello. I see where it is. Why do you have to make so much noise? Apps, games, websites, everything. But this thing right here has nothing. How do I do this? You can't do anything or even type until you hit a reset button that's on the computer. Okay, now. Okay. How do you go on the internet? You One. Error. Not error. Answer the math problem. That doesn't make any sense. So besides the computer, there is something else next to it. These things. Power source. external disk drives. They're actually used for this. Hey, a CD. It's a CD. Go ahead, put it in. How do I put this in? Turn around. No, other way. No, turn around. If the computer was already on and you put in the disk, you gotta turn the computer off and turn it back on. Oh my gosh. You got a crazy. Yeah. It worked. I think the game broke. Do I have to pay for it? Game over. I like this better than Flappy Bird. I don't want to do this anymore. Oke, apakah mereka punya maklumat asabikoh? Nggak punya. Berarti tadi itu mereka mikir atau nebak? Nebak. Jadi di sini bahayanya karena kadang kita itu merasa mikir padahal nebak. Pembedanya cuma satu, kita nggak punya maklumat asabikoh. Makanya kemudian dia coba ketuk-ketuk layar. Kenapa dia ketuk-ketuk layar? Karena dia pikir touchscreen. Zaman sekarang kan begitu. Answer the math problem. Kenapa dia ngomong begitu? Ada voice command. Dia pikir komputer seperti yang sekarang kita punya. Nah itu namanya nebak. Dia gunakan maklumat asabikoh yang nggak tepat untuk sesuatu yang berbeda.
Bisa dipahami ya? Berarti mereka mikir atau enggak? Mereka tuh enggak mikir. Nih, ini namanya siapa? Nah, itu mikir atau nebak tuh? Yakin? Kalau teman-teman mikir, harusnya sebelumnya sudah pernah tahu, bukan asal keluar dari mulut. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi kalau teman-teman sebelum pernah nonton filmnya atau minimal tahu, kalian baru bisa jawab ini. Nah, berdasarkan ilmu yang kita pelajari bahwa manusia itu harus punya otak, informasi indera dan informasi sebelumnya untuk berpikir. Ini di gambar Tarsan ini ada satu hal itu yang aneh banget. Nih, buat yang belum tahu ya, Tarsan itu anak bayi ketinggal di hutan, emaknya dimakan macan, macannya ditarung sama gorila, gorilanya bawa si Tarsan terus dipelihara sampai gede. Oke ya, kira-kira begitulah ceritanya. Nah, pertanyaannya, ada yang aneh di badan Tarsan ini? Ada yang bisa tebak nggak? Baju. Ya, mana nggak ada pakai baju juga Pak? Celana. Sarung. Itu bukan celana Pak. Celana. Sarung juga bukan. Masker lagi. Itu apa sih namanya? Oke, betul. Yang aneh di gambar ini adalah Tarsan pakai penutup itu. Iya kan ya? Pertanyaannya, kenapa saya bilang itu aneh? Karena nggak ada malu mata sabiko. Lah, gini, kalau Tarsan makan pisang, make sense nggak? Kenapa make sense-nya di mana? Karena gorila simpanse makan pisang. Tapi kalau dia pakai celana, itu make sense atau enggak? Enggak, karena nggak ada informasi. Harusnya dia punya rasa malu nggak untuk itunya kelihatan atau nggak kelihatan? Nggak ada. Ngerti ya maksudnya? Jadi satu-satunya alasan dia pakai ini adalah biar ya lulus sensor film aja. Kalau nggak ntar nggak bisa ditonton film. Make sense. Karena bahkan kata goreng itu nggak akan keluar di kepalanya Tarsan. Goreng teh naon, nggak ada itu di kepalanya dia. Minyak dibakar terus dimasukin pisangnya, nggak ada. Oke? Kenapa? Karena ternyata akal itu punya batas. Apa batasannya akal? Akal dibatasi oleh informasi apa saja yang sudah masuk sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang serius. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Makanya kalau di dalam Islam, kalau kita nggak tahu, jangan mikir, nanya. Bertanyalah kepada yang mengetahui jika kita nggak mengetahui. Nggak semuanya itu bisa dipikir. Kenapa sholat duhur 4 rakaat? Mikir aja tuh sampai besok, sampai haji 5 kali juga belum dapat tuh jawabannya. Bisa dipahami ya? Nggak semua tuh harus dipikir. Masih 7 menit, aman ya? Pokoknya jam 6 teng selesai. Sekarang kita mau belajar tentang nilai pemikiran. Teman-teman fokus ya, saya cepetin. Setelah kita berpikir, ternyata hasil pemikiran itu ada 3. Hasil pemikiran ada berapa? 3. Yang paling parah adalah pemikiran yang nilainya mustahil. Mustahil itu 0% benar. Impossible. Jadi paham ya? Ya, gambarnya orang agak Cina, impossible gitu kalau di meme itu ya. Jadi nggak mungkin terjadi. Itu 0% benar. Nah, yang kedua namanya jais. Jais itu 1-99%. Jadi maybe yes, maybe no. Walaupun kadang-kadang maybe no banget atau maybe yes banget, tapi yang jelas masih maybe. Nah, itu 1-99% namanya jais. Yang paling jackpot adalah kalau bisa dapat yang pasti benar, 100% benar. Dimana ini banyak sekali perdebatan di antara para filsuf, khususnya orang-orang yang notabene-nya ateis. Dia mengatakan bahwa kebenaran yang pasti benar atau yang 100% benar ini nggak ada. Jadi absolute correct itu nggak ada. Nggak ada kebenaran mutlak, kata mereka. Walaupun sebetulnya kalau memang kebenaran mutlak itu tidak ada, termasuk statement mereka bahwa kebenaran mutlak itu tidak ada, itu juga tidak ada. Ngerti nggak sih maksudnya? Ya, tapi kita lanjutin lagi. Apakah kebenaran mutlak ini ada? Nah, ini yang mau saya coba latih ke teman-teman biar paham. Nah, biar semangat, saya kasih hadiah. Hadiahnya jam tangan. Serius, saya nggak bohong. Ini jamnya ada di rumah tapi nggak saya pakai. Nanti kalau ada yang bisa jawab, saya kasih jamnya. Serius, ini udah jam kedua. Jadi jam pertama saya hilang karena memang ada yang jawab beneran. Jadi ini jam kedua. Jadi yang bisa jawab dapat jamnya. Lebih menarik dari sholat maghrib sekarang kan? Jadi kita lanjutin dulu ya. Ori. Jisok ori. Kalau baru hampir 4-an lah, kira 3,8-an something. Ayo kita lanjutin. Ini biar semangat saya gede ini. Oke. Pertanyaannya gini. Pertanyaannya dengerin ya. Saya nggak beli jam ini, saya dikasih sama orang. Pertanyaannya adalah kenapa dia ngasih saya jam? Baik. Ya? Oh, saya orang baik. Terima kasih. Tapi jawabannya kurang spesifik. Saya minta alasan precise-nya. Kenapa dia ngasih saya jam? Yuk.
Ya pasti hadiah karena kan dia ngasih ya. Gara-garanya. Gara-gara menang kuis ini juga gitu ya. Pertama kali dia yang bikin. Inception yang bagus, kreatif tapi salah ya, Mbak. Ya. Karena dia ingin, iya itu pasti. Alasannya ya, Pak. Nah ini gara-gara sering telat. Ini tidak hanya salah tapi menghina ya. Ada lagi yang ya, Mbak? Saya nggak tahu alasannya kenapa kira-kira ya, Pak Ustadz. Nah, ini menarik. Mbak sudah mulai paham bahwa pertanyaan ini bukan pertanyaan untuk difikirkan kan? Loh, ini ada jam. Pertanyaannya bisa teman-teman dengarkan kan tadi? Iya. Sabar Mbak, sabar. Sabar. Pertanyaannya kan bisa teman-teman dengarkan kan tadi? Indra ada. Otak ada. Maklumat asabikohnya punya nggak? Siapa yang punya maklumat asabikoh terkait kenapa orang ini ngasih jam? Siapa yang tahu itu? Yang ngasih atau saya bisa jadi dikasih tahu sama dia. Berarti pertanyaan ini instead of dipikir harusnya ditanya. Itu adalah metode cara menjawab yang benar, tapi bukan jawabannya, Mbak. Metodenya tepat, tapi di sini paling nggak akhirnya sudah ada yang sadar bahwa ini pertanyaan jebakan. Karena ada berapa opsi coba? Ulang tahun. Saya baik, jam dia kebanyakan. Misalnya, aku suka warna merah, misalnya. Atau apapun, ada jutaan opsi. Ini udah ya? Udah ya, bener ya? Dada dulu kalau mau, tadi udah nggak ada yang dapat. Saya kasih satu kesempatan terakhir, tolong teman-teman coba kreasikan satu jawaban aja di kepala, nggak usah diomongin. Go. 5 detik. Udah dapat? Kenapa dia ngasih saya jam? Udah dapat? Coba ambil satu jawaban paling kreatif deh. Udah? Oke, sekarang kita cocokin sama jawaban aslinya pas dia ngasih jam. Real, ini saya syuting beneran. Waktu itu saya lagi jalan-jalan ke Solo ceritanya di kotanya dia. Ini temen ya. Kota tua gitu ya? Oh, serius? Serius no. Ini dikasih? Iya Pak Kamal. Biar apa? Iya. Mohon maaf Anda belum beruntung ya. Jadi kenapa alasannya dia ngasih? Biar saya kelihatan apa? Ya, keren, maco, sangar, gahar, liar, brutal. Itu urutannya juga harus benar. Nah, pertanyaannya, berapa probabilitas kalian bisa dapat jawaban itu dengan berpikir? Maka dari sini kita belajar nggak semua harus dipikir. Kesimpulan banget. Masih ingat minggu-minggu lalu saya ajarin teman-teman tentang Uqdatul Kubro, 3 pertanyaan paling dasar yang Allah titipin ke kita. Kita ini dari mana? Hidup untuk apa? Mati bakal kemana? Pertanyaannya itu Uqdatul Kubro, itu pertanyaan yang dipikir atau harusnya ditanya. Kita sebelum dari dunia ini ada di mana? Itu harus dipikir atau ditanya? Itu harus ditanya. Kita hidup untuk apa? Itu harus dipikir atau ditanya? Ditanya sama yang ngasih hidup. Kita mati bakal kemana? Harus ditanya atau dipikir? Itu harus ditanya sama yang bikin kita mati. Paham sampai di sini? Sementara banyak orang yang mengklaim hidupnya untuk A, hidupnya untuk B, hidupnya untuk C. Aku itu hidup untuk ini. Sebentar. Tong sampah aja itu nggak mendefinisikan fungsinya sendiri. Itu yang definisin pabriknya. Ini tong sampah. Ngerti nggak sih maksudnya? Nah, kita itu adalah sebuah produk yang diciptakan oleh pencipta kita. Maka tujuan kenapa kita exist itu sesuatu yang nggak bisa ditanya. Itu sesuatu yang nggak bisa dipikir. Itu harus ditanya. Pertanyaannya, ditanyanya harus ke siapa? Harus sama yang menciptakan kita. Dari titik inilah muncul alasan kenapa agama itu penting.
Karena selama kalian nggak mau belajar agama serius, even kalian nggak tahu kalian itu hidup untuk apa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, itu yang bisa disampaikan. Kita sholat maghrib, habis itu kalau ada yang mau nanya silahkan. Karena sebetulnya saya harus jemput Hawa, mobilnya manual, dia nggak bisa nyetir balik ke sini, jadi biasanya saya pakai Matic, dia bisa jemput. Nah karena mobilnya manual, dia nunggu di pinggir kali itu tadi. Nah saya harus ngojek lagi ke sana jemput dia lagi nungguin, nggak tahu ya Allah sampai kapan selesainya kata dia. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la